Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Joko Indra Cahyono dalam acara yang pastinya Anda tunggu-tunggu. Nah, apalagi kalau bukan kiat sukses menulis buku. Tentu saja hanya di Karisma Promotion and Production, ajangnya orang kreatif dan inovatif. Pemirsa, kali ini saya bertemu dengan dua orang yang luar biasa, yang kreatif dan punya prestasi yang luar biasa. Yaitu, perkenalkan Ibu siapa? Nama saya Sari Bahagiarti K. Iya. K-nya itu singkatan dari Kusuma Yuda. Kusuma Yuda ya. Iya, Ibu pernah menjadi rektor UPN tahun berapa aja ya? Nah, saya menjadi rektor UPN Veteran Yogyakarta itu sebenarnya sejak UPN masih menjadi perguruan tinggi swasta. Iya, betul. Yaitu tahun 2013. Iya. Setelah itu UPN beralih status Iya. menjadi perguruan tinggi negeri. Iya. Kalau dihitung berapa tahun ya, Bu? Jabat? Total 5 tahun. 5 tahun. Iya. Setahun masih PTS, Iya. kemudian dilanjutkan periode Iya. berikutnya 4 tahun Iya. setelah menjadi Baik. perguruan tinggi negeri. Nah, ini saya lihat banyak lulusan UPN ini ya juga banyak kalangan generasi milenial, Ibu ya. Iya. Ya, di era disruption sekarang ini yang penuh ketidakpastian, apa saran dan mungkin ya untuk kemajuan anak-anak milenial khususnya alumni UPN, Bu, menurut Ibu? Kalau menurut saya mahasiswa harus menambah menambah nilai tambah selain iya. dari semua mata kuliah yang ditempuhnya. Maksudnya soft skill-nya atau Soft gimana? skill, Perlu ya, perlu sekali ya. Sekali, sangat Iya. perlu. Ya, itu harus berdasarkan kreativitas mereka dan minat bakat mereka. Iya. Karena mungkin antara mahasiswa yang satu dengan lainnya bisa tidak sama. Apapun lah, yang penting Iya. tidak boleh hanya mengandalkan dari kurikulum yang disediakan oleh perguruan tinggi. Oh gitu. Iya. Nah, pemirsa, Bu Sari ini, Profesor Sari ini selain pernah jadi rektor, ternyata beliau juga seorang drummer dari grup band. Apa Bu namanya? Namanya Gita Wimaya. Wow, artinya apa itu ya? Gita itu musik, lagu, Iya, segala macam iya, itu ya. iya. Wimaya sebenarnya singkatan dari Widya Watyasa. Oh. Sesantinya UPN. UPN ya, luar biasa. Ibu megang drum kok, kenapa nggak pegang gitar atau mungkin vokalis? Saya belajar nuduk drum itu sejak SMP sebenarnya. SMP. Iya. Berarti belum kenal sama Pak Oka Kusuma Belum. Yuda ya, belum ya? Belum tahu ya. Iya. Sampai sekarang Ibu geluti kenapa sih kok malah justru drum? Enggak juga, saya sebenarnya pengen juga belajar alat musik lainnya. Oh gitu. Kebetulan di rumah ada piano, jadi saya juga mencoba belajar Iya. piano. Jadi menurut Ibu, generasi milenial itu tidak hanya pintar tapi juga harus mengembangkan potensi bakat yang lain, begitu maksudnya? Potensi bakat yang lain, Iya, soft skillnya harus. Soft skill-nya ya, luar biasa. Kita beralih ke Pak Dr. Sigit. Ya, apa kabar Pak Sigit? Baik. Iya, Pak Sigit kalau nggak salah Bapak pernah menjadi ketua umum ya. Mungkin bisa dijelaskan tahun berapa? Saya selaku Ketua Umum Ikatan Alumni UPN Veteran Yogyakarta tahun 2016 sampai tahun 2021. Iya, Nah, tapi sebelum itu 5 tahun ya? ya 5 tahun. Iya. Tapi sebelum itu saya juga sebagai Ketua IAGU, Iya, yaitu tahun 2011 sampai tahun 2016. iya, Gitu. iya. Nah, ini sebagai seorang dokter yang ya punya banyak pengalaman juga ya. Ini apa ya bisa diberikan saran atau mungkin ya petunjuk pada alumni UPN ya, khususnya generasi milenial ini. Oke, Menurut terima kasih. Pak Dr. Jadi, Sigit, kebetulan saya berkecimpung di dunia migas, minyak dan gas. minyak dan gas. Ya. Nah, selama ini sudah hampir 34 tahun. Iya. Kalau nggak salah ini satu alumni geologinya? Sama. Oh, sama Beliau geologinya. sama saya. Oh, gini ya, ya. Terus Saya gimana? 81 ya. Oh iya. Nah, Ibu tahu? Saya tahun 1975. 75. Sudah lama sekali. Saya 79 ya. Ya, terus. Oke, jadi memang saat ini saya kira tidak hanya generasi milenial ya. Generasi milenial sekarang sudah mulai menduduki posisi-posisi tertentu di Pertamina khususnya. Iya. Dan itu memang sudah menjadi satu KPI Iya. bahwa milenial ini adalah akan mengganti generasi baby boomer. Iya. Baby boomer sudah lewat sekarang, Iya. tapi masih ada sisa. Nah, ini bagaimana sekarang generasi milenial ini bisa segera
untuk meningkatkan tadi betul meningkatkan value. Iya, khususnya value adalah ya. value added. Value ya. Ya, jadi Dan kita dia harus mau melakukannya. harus mau Iya. dan harus dibanyakin masalah literasi. Oh, Ya. jadi Bu nggak cukup cuman kuliah aja ya? Dan cukup, sangat tidak cukup. Tidak Tapi cukup dia ya. akan terlindas Sekalipun oleh- udah lulus sarjana nggak cukup. Nah, terus? Ya, betul. Itu harus ada tambahan, ada penguatan-penguatan. Nah, penguatan-penguatan ini memang banyak sekarang ya, mudah dan beda dengan generasi kita dulu. Memang Iya. tidak banyak misalkan suatu apa namanya badan-badan tertentu yang menyiapkan itu. Iya. Nah, itu tidak banyak. Kalau Iya. sekarang sudah cukup banyak dan Iya. mereka harus disiapkan. Iya, iya, Dan iya. di kampus-kampus sekarang sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta. Nah, itu harusnya dimanfaatkan Iya, betul. untuk meningkatkan, untuk menambah literasi itu. Perlu sekali ya. Yang kedua, memang challenge-nya adalah di teman-teman milenial sendiri. Iya. Nah, harus bagaimana dia mau dan ya tentunya tidak hanya mau, tapi mampu. Iya. Karena kalau tidak akan terlindas ya. Iya, iya. Nah, sarana dan prasarananya sudah sangat mudah. Mudah ya. Sangat mudah. Apalagi di era digital ini ya. Era digital. Nggak seperti dulu ya, Bu. Ya, betul. Kita Tapi mungkin di balik kemudahan itu kadang-kadang generasi milenial senangnya instan gitu. Gimana ini? Iya, dan mereka ada agak keset Nah, iya. malas. Iya. Nah, itu tuh Betul. gimana itu terus? ya karena terbiasa dengan instan sehingga kalau apalagi mungkin kemanjaan itu menyebabkan dia karena instan terus manja terus menganggap mudah. Iya. Jadi tidak apa ibaratnya memahami suatu masalah itu tidak deep dive. Iya. Solusinya menurut Pak Dr. Sigit apa? Gimana? Solusinya tadi Ya. pertama harus banyak literasi. Literasi. Ya, di kampus-kampus sekarang sangat banyak yang tadi saya sampaikan, Ya. sharing knowledge dan sebagainya. Nah, anak-anak Gen Z sekarang khususnya yang di kampus, anak-anak yang masih kuliah harusnya diperbanyak untuk ikut gini. Selain kuliahnya, Oke. kuliahnya Ya. itu basicnya, terus kemudian untuk yang literasi, kemudian sharing knowledge dari senior-senior ataupun dari knowledge yang lain Ya. itu sebagai apa ya tambahan lah. Ada tambahan, ya. Ya sebagai tambahan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dia nantinya. Iya, baik. Nah, saya minta pada Ibu dan Bapak sebutkan tiga kata ya. Bagaimana kiat sukses membangun generasi milenial agar mereka kreatif, inovatif, dan mandiri. Menurut Ibu yang pertama apa? Harus apa mereka? Ini loh rasa ingin tahu yang harus. Rasa ingin tahu yang pertama. Yang kedua, Bu, Kemudian daya juang harus ditingkatkan. daya juang harus ditingkatkan. Ketiga, Bu, Yang ketiga ya jangan pantang menyerah. jangan pantang menyerah. Baik, Bu. Pak Sigit, 3 poin. Satu, disiplin. Disiplin ya. Disiplin itu harus penting selain banget tadi ya. yang disampaikan Prof. Sari. Iya, iya. Disiplin harus. Ya, Yang kemudian adalah tadi kemauan ya. kemauan ya. Kemauan itu Ya. harus kuat. Yang Ketiga? tidak kalah pentingnya adalah rajin. Rajin ya. Ya, baik. Wah, pemirsa. Saya ada satu lagi. Oh, ada satu lagi nih. Penting menurut saya. Iya, apa tuh? Jujur ya. Jujur ya. Wow, luar biasa. Profesor Sari, Pak Dr. Sigit, terima kasih wawancaranya. Pemirsa, sekian dulu wawancara kita. Semoga wawancara ini banyak memberikan inspirasi yang positif Amin. buat generasi muda kita. Terima kasih, Bu. Semoga sukses. Terima kasih, Semoga Pak. sukses. Ya. Wow, luar biasa.